Huh? 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 Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mudayuni dari kelas 3C PGMI dengan NIM 2423240085. Di sini saya akan menjelaskan video tentang UAS dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Linda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu adalah materi dari blok 7 yang berjudul tentang Islam masuk ke Asia Tenggara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Arab, Persia, India, dan Cina. Proses penyebarannya itu berlangsung secara damai, tanpa penaklukan, dan berkembang melalui interaksi sosial serta ekonomi. Ada beberapa peran. Yang pertama itu adalah peran perdagangan. Peran perdagangan Muslim dari Arab, dan juga ada dari Persia, dan ada Gujarat, India, serta ada dari sering singgah di pelabuhan penting seperti Aceh, Malaka, Jawa, dan Sulawesi. Mereka itu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam melalui perdagangan dengan penduduk lokal. Yang kedua itu adalah yang kedua itu ada peran ulama dan dakwah, yaitu ulama sufi berperan besar karena dakwah mereka bersifat lembut serta mudah diterima masyarakat, dan juga selaras dengan budaya lokal. Ya, juga adanya mereka itu membangun pesantren, surau, dan madrasah serta menikah dengan penduduk setempat sehingga melakukan penyebaran Islam. Terus yang ketiga itu adanya sultan-sultan dan kerajaan Islam, yaitu beberapa kerajaan yang pertama kali menerima Islam dan menjadi pusat penyebaran, yaitu Samudra Pasai, Arab, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang kedua itu ada Malaka, pusat perdagangan dan dakwah dari Semenanjung. Yang ketiga, Kesultanan Demak di Jawa. Yang keempat, Kesultanan Brunei Sulu dan Mindanao di Filipina Selatan. Terus ada juga kerajaan-kerajaan yang menyebarkan Islam melalui kekuasaan politik, hukum, pendidikan, dan hubungan perdagangan. Poin keempat itu adalah proses Islamisasi yang damai. Islam diterima secara damai karena yang pertama itu adanya tidak memaksa, yang kedua menghargai budaya lokal, yang ketiga membawa kemajuan perdagangan, yang keempat memberikan norma keadilan sosial dan moral. Terus proses ini disebut sebagai Islamisasi, yaitu perubahan budaya dan kepercayaan tanpa konflik besar. Yang kelima itu adanya budaya awal masuknya Islam, yaitu ditentukan makam tua berserak di Arab. Yang kedua itu adanya naskah Melayu Islam. Yang ketiga catatan pelancong Cina dan Arab. Yang keempat, semua ini membuktikan bahwa Islam sudah hadir sejak awal abad ke-7 sampai 10 Masehi. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan materi berikutnya, materi dari kelompok 8 yang berjudul tentang penyebaran Islam di Asia Tengah, yaitu Islam itu mulai masuk ke Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Kazakhstan. Pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, proses penyebarannya itu terjadi pada abad ke-7 hingga 10 Masehi, proses penyebarannya itu terjadi melalui menaklukkan perdagangan dakwah ulama sufi dan perkembangan kota-kota besar seperti pusat ilmu Islam. Terus ada juga beberapa macamnya. Nah, yang pertama itu adalah awal masuknya Islam oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu Islam pertama kali menyebar ke Asia Tenggara melalui ekspansi. Yang pertama itu adalah dinasti Umayyah abad ke-7 sampai ke-8. Dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah abad ke-8 sampai ke-10. Wilayah seperti Transylvania termasuk ke kota-kota Bukhara, Samarkand, dan Kawarzam menjadi pusat awal Islamisasi, yaitu para pemimpin Muslim tidak hanya membawa pasukan, tetapi juga sistem pemerintahan baru, yaitu hukum Islam dan perdagangan Muslim. Terus yang kedua itu adanya program perdagangan ilmuwan dan mubalik sufi, yaitu yang pertama, selain ekspansi politik, penyebaran Islam banyak dipengaruhi oleh perdagangan Muslim dan dari Persia dan Arab. Yang kedua, para ulama dan sufi, terutama dari tarekat seperti Narkashambadisya.
yaitu cara dakwah sufi yang lembut dan mudah diterima membuat masyarakat Asia Tenggara cepat memeluk Islam. Mereka mengajarkan akhlak, tauhid, dan pendidikan Islam sambil tetap menghargai budaya lokal. Terus ada juga yang ketiga itu adalah kota-kota besar menjadi pusat peradaban Islam, yaitu beberapa kota kemudian berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Yang pertama adanya Bukhara, dijuluki Kuba Islam, melahirkan Imam Bukhari. Yang kedua, Samarkand, pusat astronomi dan fikih. Yang ketiga, Khawarazm, melahirkan ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, yaitu wilayah ini menjadi tempat berkembangnya ilmu hadis. Yang kedua itu ada fikih, matematika, astronomi, serta tasawuf. Terus ada juga materi keempat. Nah, materi keempat itu membahas tentang Islamisasi yang berkelanjutan. Pada masa kerajaan lokal seperti Samanid, Persia Islam, yaitu Timurid, dan Islam semakin kuat karena adanya pembangunan masjid, madrasah, dan pusat ilmu. Nah, penerjemahan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa Persia dan Turki. Dan itu ada juga pembinaan ulama dan qadi hakim. Terus juga ada materi kelima, yaitu adalah bukti sejarah masuknya Islam. Bukti Islam itu berkembangnya di Asia Tenggara, di Asia Tengah, terlihat dari Masjid Tua dan kompleks madrasah. Terus yang kedua itu adanya nisan, makam ulama dan pemimpin muslim. Juga adanya manuskrip dan karya ilmiah Islam. Yang terakhir itu adanya catatan perjalanan seperti dari geografer Arab. Terima kasih. Baiklah, materi berikutnya itu adalah dari kelompok 9 yang berjudul tentang sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Kebudayaan Islam di Indonesia itu berkembang sejak abad ke-13. Seiring masuknya Islam melalui perdagangan, dakwah ulama, dan pengaruh kerajaan Islam tidak menghapus budaya lama, tetapi berkulturasi dan melahirkan kebudayaan baru yang khas Indonesia. Terus yang pertama itu adanya awal masuknya kebudayaan Islam, yaitu kebudayaan Islam mulai tumbuh setelah Islam tersebar melalui perdagangan Arab, Persia, dan India. Yang kedua itu adalah ulama sufi. Yang ketiga, perkawinan dengan penduduk lokal. Peran kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai dan Malaka. Terus nilai-nilai Islam kemudian mempengaruhi seni, bahasa, hukum, dan pendidikan, serta adanya upacara adat. Terus yang kedua itu adanya peran kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu menjadi pusat berkembangnya kebudayaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Mataram Islam, dan Ternate Tidore. Juga ada Banjarmasin, Goa Talo di Sulawesi. Terus adanya kerajaan membangun Masjid Agung, daya atau pesantren, dan pusat perdagangan sehingga budaya Islam makin kuat. Terus adanya juga yang ketiga, akulturasi budaya Islam dan tradisi lokal, yaitu Islam tidak datang dengan kekerasan sehingga sering menyatu dengan tradisi lokal. Contohnya itu tadi akulturasi. Masjid berubah tumpang, bukan Ka'bah Timur Tengah. Terus ada kaligrafi Arab menghiasi bangunan dan kain. Dan itu ada juga upacara adat seperti sekaten, maulid, dan tabuluk. Terus seni musiknya itu rabana, kasidah, dan samra. Terus ini menunjukkan Islam masuk secara damai dan menghargai budaya Nusantara. Yang keempat itu adanya perkembangan pendidikan Islam, yaitu kebudayaan Islam berkembang melalui lembaga pendidikan, pesantren di Jawa, dayah di Aceh, surau di Sumatera Barat, madrasah itu berbagi di berbagai daerah. Terus adanya lembaga-lembaga yang menjadi pusat, yaitu belajar Al-Quran, fikih, bahasa Arab, serta seni budaya Islam. Terus yang kelima itu adanya warisan sastra dan bahasa, yaitu Islam melahirkan karya sastra dan literasi baru. Huruf Arab Melayu, Jawi digunakan luas, kitab-kitab tasawuf dan hikayat yang bernuansa Islam, cerita dari wali dan ulama lokal. Terus munculnya juga tokoh seperti Hamzah, Pansuri, Nuruddin, Arapli, dan Syekh Yusuf Makassar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memasuki materi ke-10 yang berjudul tentang Islam di masa penjajahan. Yang pertama itu adalah
peran ulama dan pesantren pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang. Ulama menjadi pusat pahlawan. Pesantren berfungsi sebagai tempat pendidikan, penguatan adalah akidah dan basis perjuangan rakyat. Yang kedua itu adalah Islam sebagai sumber semangat perlawanan ajaran jihad dan semangat membela tanah air, mendorong banyak tokoh muslim memimpin priawannya seperti Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan para kiai dalam Perang Jawa serta persolusi jihad. Yang ketiga itu adanya kebijakan penjajah menghambat Islam. Belanda menerapkan politik etnis dan politik pecah belah untuk melemahkan umat Islam, membatasi dakwah serta mengawasi madrasah dan organisasi Islam. Yang keempat itu adanya munculnya organisasi Islam modern pada awal abad ke-20. Lahir organisasi penting seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, NU, dan Persis organisasi MI yang memperkuat pendidikan sosial dan perlawanan politik masyarakat muslim. Yang kelima itu adalah Islam sebagai identitas dan penyatuan bangsa, di mana ajaran Islam itu menjadi kekuatan moral yang mempersatukan rakyat dalam menolak penjajahan dan melahirkan semangat persatuan menuju kemerdekaan. Terima kasih. Baik, materi yang ke-11 yaitu tentang perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu adalah penguatan peran organisasi Islam, yaitu setelah 1945, organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Masyumi berkembang pesat dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah. Mereka mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial. Yang kedua itu adalah peran politik umat Islam, yaitu pada masa awal kemerdekaan, Partai Masyumi menjadi kekuatan politik besar setelah dibubarkan tahun 1960. Muncul partai-partai baru seperti NU sebelum kembali ke kita 1984, serta PPP pada masa Orde Baru, dan kemudian PKB, PAN, PKS pada era reformasi. Yang ketiga itu adanya modernisasi pendidikan Islam, yaitu banyaknya madrasah pesantren dan universitas Islam berkembang seperti UIN, IAIN, STAIN, serta pesantren modern. Kurikulum semakin terstruktur dan integritasnya itu antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang keempat itu adanya gerakan dakwah dan kebangkitan keagamaan, yaitu mulai tahun 1980-an hingga sekarang masyarakat muslim Indonesia menunjukkan peningkatan minat terhadap kajian keislaman. Hijrah lahirnya gerakan dakwah kampus dan berkembangnya majelis taklim. Yang kelima itu peran Islam dalam kehidupan sosial budaya, yaitu Islam semakin melekat dalam budaya Indonesia melalui karya sastra, seni, media bersama muslim hingga ekonomi syariah seperti batik, syariah, zakat, dan wakaf produktif. Yang keenam itu adalah era reformasi, kebebasan beragama, dan dinamika baru, yaitu setelah 1998 umat Islam menikmati kebebasan dalam dakwah pendidikan dan organisasi. Namun juga muncul tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan polarisasi politik. Baik, materi berikutnya dari kelompok 12 yaitu Islam kontemporer di Indonesia. Yang pertama itu adalah kebangkitan kesadaran keagamaan. Di era sekarang, masyarakat muslim Indonesia menunjukkan peningkatan minat terhadap kajian agama seperti majelis taklim, kajian online, gerakan hijrah, dan literasi kajian online, majelis taklim, kajian online, gerakan hijrah, dan literasi keislaman di media sosial. Yang kedua itu adalah perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu semakin maju dengan berkembangnya UIN pesantren modern, sekolah Islam terpadu, serta kurikulum yang memadukan ilmu agama dan sains. Banyak pesantren juga menggunakan teknologi digital. Yang ketiga itu adalah dinamika politik umat Islam. Umat Islam aktif dalam demokrasi, baik melalui partai politik Islam, PKS, PKB, PPP, PAN, maupun ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah yang berperan dalam isu kebangsaan, kemanusiaan, dan pendidikan. Yang keempat itu adalah tantangan modernisasi
beragama, yaitu pemerintah dan ormas mendorong konsep Islam moderat wasatiyah untuk mengulangi radikalisme, intoleransi, dan polarisasi sosial. Program seperti modernisasi beragama diperkuat di sekolah, kampus, dan pesantren. Yang kelima itu adalah perkembangan ekonomi syariah, yaitu sektor keuangan syariah berkembang pesat melalui tarik syariah, asumsi syariah, UMKM, halal, zakat, dan wakaf produktif, serta pasar industri halal seperti kuliner, fashion, dan pariwisata. Yang keenam itu adalah peran media dan teknologi, yaitu internet menjadi ruang baru dakwah, ustadz dan ustazah, digital, komunikasi, podcast, hingga aplikasi pengajian mempengaruhi pemahaman keagamaan masyarakat. Yang ketujuh itu adalah keberagaman praktik keagamaan, yaitu Indonesia memiliki variasi praktik Islam seperti Islam pesantren, Islam kota, Islam budaya, hingga komunitas tarikat. Semua ini berinteraksi dan menampilkan wajah Islam yang plural. Baik, kita akan memasuki materi terakhir, yaitu dari kelompok 13 yang berjudul tentang kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan dan sains, yaitu peradaban Islam menjadi jembatan antara ilmu Yunani, Persia, India, dan Eropa. Banyak ilmuwan Muslim memberikan dasar bagi sains modern seperti Ibnu Sina, kedokteran, dan Al-Khawarizmi, yaitu matematika dan aljabar. Yang ketiga Ibnu Haytham, yaitu optik, dan Al-Baruni, yaitu astronomi dan geografi. Yang kedua itu adalah pendidikan dan perpustakaan. Nah, umat Islam mendirikan universitas awal dunia seperti Universitas Al-Azhar dan Al-Baik dan Al-Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, dan pendidikan. Yang ketiga itu adalah arsitektur dan seni, yaitu arsitektur Islam terkenal dengan masjid megah, istana kaligrafi, dan seni geometris. Contohnya itu Masjid Cordoba, Taj Mahal, Alhambra yang menjadi warisan dunia. Yang keempat itu adalah sistem ekonomi dan perdagangan. Konsep akad zakat, hisbah, serta jaringan perdagangan muslim membawa perkembangan ekonomi di Afrika, Asia, hingga Eropa. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia menjadi pusat perdagangan dunia. Yang kelima itu adalah hukum dan pemerintahan. Syarat melahirkan sistem hukum, administrasi negara, diplomasikan, dan etika kepemimpinan yang berpengaruh pada wilayah yang luas dari Timur Tengah hingga Spanyol. Yang keenam itu adalah kedokteran dan farmasi. Rumah sakit Islam menjadi model rumah sakit modern, metode diagnosis, pembedahan, dan farmasi dikembangkan oleh ilmuwan seperti Al-Zahrawi dan Al-Razi. Yang ketujuh itu adalah filsafat dan pemikiran. Filsafat Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali itu memperkaya pasna filsafat dunia dan bahkan mempengaruhi pemikir Eropa pada masa Renaissance. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 13. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.